Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang mencintai dan hanya memanfaatkan. Itu beda banget. Ya, sama-sama mantannya, tetapi mantan yang memang mencintai kita. Kita mencintai dia. Dengan mantan yang kita mencintai dia, tapi dia cuma memanfaatkan kita. Itu beda banget. Sejak dari bersama hingga setelah berpisah. Ada 3 perbedaannya. Yang pertama, saat masih bersama tuh, kan orang bertengkar sering ya. Blokir-blokiran media sosial. Itu ndak pernah tuh mantan membuka blokirnya duluan. Harus kita jungkir balik mencari dia. Ke kos-kosannya, ke kontrakannya, ke rumahnya, ke kampusnya, ke tempat kerjanya. Memohon-mohon kita agar dia membuka blokir media sosial kita. Ya. Jadi itu. Tandanya yang kedua, mantan betul-betul tidak peduli. Misal kalau tadi ya, dia marah, dia blokir media sosial kita. Sudah tuh. Mau hujan deras, badai, topan akan kita tembus agar bisa ketemu dengan dia. Itu kalau dia yang memblokir. Ya. Tapi coba tuh, kalau kita yang memblokir, sama sekali dia tidak peduli. Ya. Tidak ada ceritanya. Kita kan bisa juga kan, misal marah tuh. Kita marah kepada dia, kita blokir tuh media sosialnya. Dia tahu rumah kita dengan rumah dia tidak terlalu jauh. Tidak ada ceritanya dia akan datang menemui kita. Tidak ada. Ya namanya orang sedang marah kan. Kadang-kadang kita bilang, sudah tidak usah temui aku. Itu dipegang betul tuh sama dia yang seperti itu. Ya. Nanti begitu kita harus mengalah lagi. Kita pergi ke rumahnya. Kita nemui dia di tempat kerjanya, dan seterusnya. Kita tanya kenapa adek ndak mencari AA. Jawabannya apalah? Kan AA bilang, jangan pernah nemui lagi. Jadi dia betul-betul tidak peduli dengan kita, karena dia memang tidak membutuhkan kita. Jadi yang pertama tadi, kalau dia yang memblokir media sosial, maka tidak pernah dia mau membuka duluan. Harus kita yang memohon-mohon. Tapi kalau yang kedua, kita yang marah, kita yang menutup, maka dia betul-betul akan pergi. Akan mengabaikan kita. Karena yang kedua, dia tidak peduli. Dan dia merasa tidak pernah membutuhkan kita. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tandanya, setelah berpisah. Ya. Mantan, yang ketiga nih, betul-betul tidak pernah menunjukkan tanda bahwa dia merindukan kita. Apakah ada tanda dia mengintip media sosial kita, tidak sengaja kepencet like, kita jadi tahu, mantan sedang kangen nih. Atau dia mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita. Atau paling tidak kita mendengar ada teman kita yang cerita, mantanmu kemarin tanya-tanya tentang kamu. Sama sekali tidak ada tanda-tanda itu. Jadi setelah berpisah, ya berpisah betulan. Berpisah yang permanen, sama sekali dia tidak menunjukkan ada tanda-tanda dia merindukan kita. Kenapa dia tidak rindu? Karena memang tidak cinta. Kalau dia cinta, ya, ini ya bedanya. Berpisah karena cinta, pernah saling mencintai,
ya. Maka setelah perpisahan itu terjadi, tetap ada tuh tanda-tanda bahwa dia masih merindukan kita. Ya paling tidak tanda kecil tadi. Ada sahabat kita yang cerita bahwa kemarin ketemu dengan mantan dan dia terus bertanya tentang kita. Terus membicarakan kita. Ada tanda-tanda yang seperti itu. Tapi ini tidak. Ya mantan sama sekali tidak pernah menunjukkan tanda bahwa dia merindukan kita. Jadi beda banget. Ya, jadi yang pertama tadi, kalau mantan itu mencintai, dia blokir media sosial kita. Kalau dia mencintai, dia lihat sama sekali tidak ada usaha kita untuk datang ke rumahnya atau untuk menemui dia. Pasti setengah hari juga blokirnya sudah dia buka. Kalau mencintai. Kalau mantan kan enggak. Kalau kita tidak ke rumahnya, mbok ya berbulan-bulan tidak akan dia buka blokir media sosial tadi. Yang kedua tadi, kalau kita marah, kita blokir, kan mantan tidak peduli. Kalau mantan yang betul-betul mencintai, begitu kita blokir, dia jadi orang yang paling stres. Dia akan menembus badai, hujan, tornado untuk bisa sampai ke rumah kita, ketemu dengan kita. Kita sedang tidak di rumah, di mana? Tempat kerja, pergi ke tempat kerja. Kita sedang kuliah, pergi ke tempat kuliah. Sampai ketemu. Karena dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, dia stres sampai dia bisa ketemu kita lagi. Itu kalau mantan yang memang mencintai. Dan yang ketiga tadi kan, setelah berpisah kalau memang tidak pernah mencintai, ya sudah, sama sekali tidak ada tanda apapun bahwa dia merindukan kita. Tapi kalau pernah mencintai, akan ada tanda-tanda dia merindukan kita walaupun tanda yang kecil-kecil. Jadi beda banget. Ya, ini untuk yang penasaran. Kira-kira mantan masih mencintai kita atau tidak ya. Intinya itu kalau dia masih mencintai, artinya memang dulu dia pernah mencintai. Tapi kalau dia dulu cuman memanfaatkan kita, maka dia tidak akan pernah mencintai kita lagi. Wong dulu saja bersama tidak mencintai, apalagi setelah berpisah. Karena itu ya, untuk mereka yang melihat tanda tadi bahwa mantan ternyata dulu mencintai. Ya kalau kita marah, dia stres. Dia cari kita kemanapun. Setelah berpisah pun ada tanda-tanda kecil itu. Ya, kalau dia yang marah, dia yang memblokir, maka 3 jam tidak ada usaha dari kita untuk ketemu dengan dia, dia buka blokirnya. Nah, kalau ada tanda-tanda ini, insya Allah kemungkinan mantan untuk kembali kepada kita lagi amat sangat besar. Ya, jadi selama dia pernah mencintai kita, selamanya dia akan selalu mencintai kita. Dan cinta itu akan menyatukan dua anak manusia. Karena itu selalu saya katakan bahwa cinta itu tanda yang sangat penting. Karena mencintai adalah tanda berjodohnya seseorang. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.